Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Bapak angkat. Bapak di rumah. Oh, bapak di rumah sehat semua bapaknya. Ya. Jadi ini acara majelis ini penting, Bu, ya. Jadi kita belajar, kita ini dapat pahala kita, bukan enggak dapat. Ini akan dicatat ini dari pagi tadi pahala sholat kita berapa, baca Al-Quran kita berapa, zikir kita, kemudian khibah kita berapa. Apalagi ini rentan nih, hati-hati. Kalau sini kayak enggak ya modelnya. Khibah sana, khibah sini. Apalagi acara-acara perwiritan ini. Bisa ribut gara-gara kostum. Si Polan ini belum lunas, jijik kali aku lihatnya, masih utangnya. Dia bisa beli baju baru yang lain. Arisannya belum dibayar, baju baru belum dibayar, baju persatuan belum dibayar, khibah. Gugur amal ibadah kita, Bu. Nah, itu. Gara-gara muncung kita. Lidah yang tak tulang betuknya kecil, bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dari mana sumbernya? Dari hati kita memberi sinyal kepada lidah kita, lisan kita. Gara-gara lidah gugur pahala kita. Ya, Bu. Nyari ini udah dicatat oleh malaikat nih pahala kita. Nanti malam hati-hati hibah. Ya, hati-hati. Si Polan itu nggak ada kue, nggak ada otaknya, nggak bawa kue. Orang pergi perwiritan bawa kue, dia ndak. Hati-hati kena. Ini gara lidah, Bu. Nggak boleh. Si Polan itu bawa kuehnya, kue tahap apa yang dibawanya. Gayanya mewah-mewah, tapi bawa kue tahap apa kuehnya. Kena lagi, Bu. Hati-hati. Si Polan itu nggak pernah ikut pengajian. Nah, jadi kita jaga lidah kita. Lebih baik kita ikuti acara majelis daripada kita khibah. Gosip sana, gosip sini. Macam selebriti dalam berita.
Nggak bisa tetangga beli kompor, gas, kita kepanasan. Nggak bisa tetangga beli kulkas, kita menggigil kedinginan. Nggak bisa tetangga naik haji tahun ini, kita naik tensi. Hibah sana, dari mana uangnya itu, dari mana ininya. Ya, jadi kita tetap ikut acara majelis pengajian. Jelas suara saya, Bu? Kalau jelas, kalau bisa ditinggikan lagi bass dan treble-nya. Karena mungkin kurang, biar ditinggi nada volumenya lagi. Ya itu, Bu, ya. Kembali kita ke judul. Itu ya. Jadi pembahasan kita hari ini keutamaan puasa di bulan haji, kemudian tentang kurban. Karena ini tema kita, momentum kita hari ini. Ya. Jadi secara instan aja Ibu saya kasih materi kita. Saya kupas kitab kita masalah puasanya dari kitab Matan Takrib. Berapa orang di sini alumni pondok pesantren, Bu? Ada? Ada, enggak ada? Nah, kalau saya ngisi di jemaah, saya tanya dulu. Berapa orang di sini alumni pondok pesantren dan berapa tahun? Tunjuk tangan. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang alumni pesantren biasanya 5, 6, atau 3, atau enggak sama sekali. Biar tahu saya kemampuan ibu-ibu. Jadi jangan terlalu tinggi nanti kajiannya. Cek. Ya, jelas suaranya, Bu. Sampai mana tadi ceramah agama tadi? Wah, sampai mana tadi? Alumni pondok pesantren, ingat Ibu. Saya ngetes Ibu aja, ingat atau enggak? Ya. Jadi biar tahu kemampuan ibu-ibu semuanya. Berapa alumni pondok pesantren di sini pernah mondok enggak? Jadi kita sesuaikan standar kitabnya. Karena yang kita kupas hari ini kitab Matan Takrib, kemudian korbannya nanti dari kitab Fathul Qorib. Ini adalah kitab kuning. Namun saya ajarkan ke ibu-ibu secara instan aja. Yang matang-matang aja Ibu terima. Nggak perlu lagi saya jelaskan kaidahnya begini, irobnya begini. Ibu nggak mampu. Karena ibu-ibu ini banyak pikiran. Banyak cabang pikiran, urusan nafkah, urusan pendidikan anak-anak. Anak saya mau sekolah nanti mau kemana? Cabangnya banyak. Nah, jadi gak usah secara penjabaran secara kaidah. Kecuali anak-anak kita di SD, SMP itu masih cas pikirannya. Karena mereka tidak bisa kita samakan seperti kaum ibu. Ya, itu aja, Bu, ya. Jadi puasa ini kita semua sudah mengetahui. Dan puasa ini ada puasa kita selama Ramadan, ada puasa Syawal, ya. Kemudian ada puasa Qadha, kemudian ada puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa Arafah. Nah, itu puasa. Jadi pengertian puasa ini semua kita udah paham apa itu puasa. Orang-orang yang mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, itulah orang-orang yang berpuasa. Jadi kita kutip dari kitab Matan Takrib, Kitabus Shiyam, kitab pembahasan tentang puasa. Wa syaraitu wujubi shiyami arba'atu. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islamu, kemudian Islam, wal bulughu, baligh, kemudian wal aqlu, berakal, kemudian wal qudratu ala shaumi, dan mampu untuk berpuasa. Itu ya, ingat ibu-ibu, itu diingat ya. Pertama Islam, kemudian dewasa, balik, kemudian berakal, kemudian mampu berpuasa.
Itu ya syarat-syaratnya. Kemudian wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Fardu-fardu puasa itu ada 4, yaitu pertama adalah an-niyatu, niat. Kemudian wal imsaku anil aqli wasyurbi, tidak makan dan minum. Kemudian wal jima', yaitu tidak bersenggama di siang hari. Kemudian wa ta'ammudi qai'i, tidak muntah dengan sengaja. Itu niatnya ya. Niat tidak makan, tidak minum, tidak senggama dan tidak muntah dengan sengaja. Itu fardu-fardu puasa. Ya, fardu-fardunya. Maka kita puasa pada bulan Ramadan, baik puasa Senin Kamis atau puasa Arafah, dan level manakah puasa kita, tentu kita koreksi dalam diri kita. Mungkin sebagian ibu ini sudah tahu, kita mengulang kaji kembali. Ada orang-orang yang mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, dan ada orang-orang yang mempuasakan dirinya lapar dan haus. Dia puasakan lisannya, dia puasakan panca inderanya, tangannya semua dia puasakan, dia tetap sholat. Dan ada orang yang puasa tidak makan dan minum, dia puasakan panca inderanya, hatinya, pandangannya, semua dia puasakan. Dia fokus beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir. Dan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah puasa awam. Orang-orang yang berpuasa, dia tidak sholat, judi online jalan terus. Mudah-mudahan kaum ibu nggak ada judi online ya. Kalau ada parah lah. Ini hati-hati nih kaum bapak yang, mudah-mudahan sini nggak ada kaum bapak kita bu ya. Nggak ada. Yang suka judi online, gadget, ngelus. Ini hati-hati, apalagi anak-anak kita, dia puasa, sholat enggak 5 waktu. Puasa, orang puasa dia pun ikut-ikutan, nggak sholat 5 waktu. Ngumpat jalan terus, gosip sana gosip sini, bek. Nah, mulut nggak dijaga, tapi hanya sia-sia saja, nggak ada dapat pahala. Sebentar lagi kita puasa apa bu? Sebelum Idul Adha ini puasa apa namanya? Arafah. Hati-hati, jangan kita puasa orang puasa kita pun ikut-ikutan. Tapi kita tidak beramal. Larangannya apa? Kita hajar, kita langgar, nggak ikuti rambu-rambunya, aturannya. Tuh, hanya ikut-ikutan. Kemudian tergolong yang kedua adalah puasa khawas. Orang-orang yang mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya. Dia puasa tidak makan dan minum, dia puasakan panca inderanya, dia puasakan ya lidahnya, tidak ngumpat, tidak ngunjing, tidak riba, dia puasakan ya semua tangannya, tidak mengambil hak orang. Maka tergolong yang kedua ini adalah sudah mendapatkan pahala. Yang level yang ketiga adalah puasa, yaitu khawasul khawas. Dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya, dia puasakan hatinya, dia membaca Al-Quran, berzikir. Ini biasanya kita laksanakan di waktu iktikaf. Nah, makanya kita fokus dalam masjid dan musola, atau fokus kita di rumah kita. Semua pandangan kita jaga. Pandangan yang lain, tidak ghibah, tidak mengunjing, jaga semua. Ini biasanya orang puasa para nabi, para sahabat,
dan orang-orang yang torekat. Ada ibu-ibu sini pernah ikut torekat? Suluk? Ada? Belum pernah? Makanya orang-orang suluk itu fokus dia. Kenapa dia di pondok pesantren? Dia fokus dalam kelambu, berzikir, baca Al-Quran, semua dia jaga. Pandangan, lisan dia jaga. Maka level yang tinggi dapat pahalanya dia. Khawasul khawas, dia puasakan hatinya, semua dia puasakan, fokus. Bisa kita sanggup khawasul khawas, Bu? Sanggup? Insya Allah sanggup. Kalau nggak sanggup, minimal kita puasa khawas level yang kedua. Kita puasakan diri kita, tidak makan dan minum, dan kita melaksanakan sholat, berzikir, baca Al-Quran. Jangan kita nanti puasa, nanti aturannya tetap kita langgar. Kita tidak sholat, hanya sia-sia saja. Maka ini tidak sanggup kita level yang ketiga, minimal kita level yang kedua adalah puasa khawas. Asal jangan kita puasa awam. Nah, itu sekilas dari tentang puasa dan level-levelnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sampai jam berapa nih, Bu? Biasanya sampai berapa menit? Hah? Kasih kode nanti, Bu, ya. Jangan ke nanti ibu nanti nggak ayah dikasih lah kode apa nanti ya. Atau buat anak ibu tuh nangis kan, atau keluar masuk pura tuh. Itu tandanya itu. Nah, itu berarti udah ada lampu kuning, lampu hijau. Nah, jam 5. Jamnya hidup kan? Hidup ya. Ya. Untuk apa nanti? Wah, panjang-panjang nanti nggak ada yang bisa nyimak nanti apa. Aduh. Jadi ini materi kita. Ada yang ibu bawa pulang materinya. Nanti jangan nanti apa isi ceramah tadi? Apa kata Ustadz tuh, saya kue pun tidak dapat tadi. Lahap kali si Polan itu, congok kali. Jadi materi ditanya nanti kemana-mana nanti nyasar. Jangan gitu. Minimal ada bawa pulang. Menjadi ilmu amal jariah kita, Bu. Ya. Ibu mendapatkan ilmu ini, ajarkan ke saudara, ke anak-anak kita. Saya mengajarkan ke ibu. Nah, ini menjadi amal jariah saya. Ibu mengajarkan lagi ke bawah, menjadi amal jariah ibu sampai wafat. Kalau sempat salah saya ajarkan, ini mengalir dosanya sama saya, Bu. Nah, makanya nggak sembarangan. Harus ilmu itu yang bermanfaat diajarkan. Ajarkan sama anak-anak kita, saudara, keluarga. Menjadi amal jariah sampai akhir hayat kita, sampai wafat, sampai mati. Inilah membantu amal ibadah kita. Pahala sholat putus, pahala puasa putus, pahala yang lain putus. Pahala yang tetap mengalir ini adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa anak yang soleh. Sekarang kita mendapat pahala kita, yaitu ilmu yang bermanfaat.